السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ucapan Abu Darda. Antum masih ingat Abu Darda? Seseorang yang sangat rajin beribadah, menghabiskan malamnya untuk beribadah, tentu tidak sepanjang malamnya, sampai membiarkan istrinya dikunjungi oleh Salman Al-Farisi, melihat istrinya Abu Darda, Salman Al-Farisi kaget. Kenapa tidak berdandan? Ini menunjukkan bahwa para sahabiyah itu berdandan. Berdandan yang haram adalah tabarruj. Berdandan dengan menampakkan aurat. Ketika dandanannya itu masih menutup aurat, sama-sama menutup aurat, berdandan dengan tidak berdandan tentu beda. Beda. Sekilas beda. Nah, Salman kaget melihat istri Abu Darda ini tidak berdandan. Maka Salman bertanya, kenapa engkau tidak berdandan? Penampilanmu seperti kumuh, kucel, buruk. Dijawab, saudaramu sudah tidak memperhatikan dunia, termasuk aku. Harta wanita bagian dari dunia. Saudara ini saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi. Awal-awal hijrah itu kan orang-orang muhajirin dipersaudarakan dengan Ansar. Si Anu dengan si Anu, si Anu dengan si Anu. Gitu. Dan saling mewarisi, persis seperti saudara, saling mewarisi. Waktu itu ya, sebelum turun ayat mawaris. Nah, panjang kisah ini sampai Abu Darda tidur bersama Salman Al-Farisi, mungkin berdekatan gitu ya, atau satu kamar gitu. Anda tidak tidur dengan istrinya. Tengah malam, mungkin lebih dikit, atau mungkin kurang dikit. Bangun, maksudnya mau sholat malam, dipegang tangannya oleh Salman. Belum waktunya. Nggak lama mau bangun lagi, pegang. Belum waktunya, sampai kira-kira sepertiga malam yang akhir, mungkin 2 jam, 2,5 jam sebelum subuh, baru Salman mengatakan ini waktunya, dan seterusnya. Abu Darda ini luar biasa, zuhudnya, ibadahnya, dan seterusnya. Nah, Rasul wafat, Abu Bakar wafat,
Umar wafat. Banyak sahabat yang sudah wafat, Abu Darda masih hidup. Nah, ketika sahabat-sahabat yang lain sudah pada meninggal, Abu Darda yang masih hidup, yang sudah tua ini mengatakan, melihat kondisi kaum muslimin hari itu, Abu Darda mengatakan, "Lau kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum." Seandainya hari ini Rasulullah keluar di tengah-tengah kalian, melihat kalian ini, ma'arafa syai'an mimma kana alaihi huwa wa ashabuhu, Rasul dan sahabat ya. Rasul dan para sahabat yang Abu Bakar, Umar, Utsman yang udah pada meninggal, hidup lagi, melihat keadaan kalian, kita semua ini, maka tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama antara kalian semua dengan Rasulullah dan para sahabat, kecuali satu. Apa? Salat. Kecuali salat. Gitu. Jadi menurut penilaian Abu Darda waktu itu, ini baru berapa belas atau berapa puluh tahun, mungkin 20 tahun, 25 tahun dari Nabi wafat. Ya. Ini kata Abu Darda. Yang sama antara kalian dengan Rasulullah cuman sholat. Ya. Artinya perilakunya ini itu jauh beda. Itu baru 20 tahun, 25 tahun, gimana hari ini? Ya kalau hari ini sholat pun udah nggak sama. Ya. Kalau Rasul dan para sahabat melihat kaum muslimin hari ini sholat, apaan itu? Ya, ada usulinya, ada kunut subuhnya, ya, sudah begitu, ya, jauh gitu. Nah, zaman Abu Darda yang masih sama cuman sholatnya. Yang lainnya sudah banyak penyimpangan, cuma tidak disebut oleh Abu Darda. Tentu yang diucapkan oleh Abu Darda ini bagian dari sigot mubalaghah, ucapan yang bersangatan. Artinya Abu Darda prihatin melihat kaum muslimin hari itu, walaupun masih banyak sahabat, tapi keadaan seperti itu. Ya. Gimana hari ini? Luar biasa. Jadi kesesatan itu begitu cepatnya. Begitu cepatnya. Oleh karena itu ketika Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud menyaksikan sekelompok anak muda yang berzikir berjamaah di Masjid Kufah menjelang sholat subuh, ucapannya mirip, betapa cepatnya kalian sesat, cepat. Bejana-bejana yang dipakai oleh Rasulullah belum pada pecah. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Rasulullah belum pada usang. Tapi kalian sudah berani-beraninya merubah ajaran Nabi. Tidak ada Nabi dan para sahabat seperti ini, zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Bukhari ini awal pertama kali. Zikir berjamaah pertama kali di muka bumi. Dilakukan oleh calon-calon cikal bakal Khawarij. Awalnya cuma zikir berjamaah. Lama-lama membantai kaum muslimin, membantai satu keluarga Abdullah bin Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat anda tahu ya, salah satu sahabat Nabi, budak. Ini anaknya, sekeluarga, istrinya, anaknya dibantai oleh Khawarij. Diawali oleh bid'ah itu, bid'ah yang kecil menurut pandangan manusia. Maka jangan remehkan bid'ah itu, sekecil apapun harus ditahdir, harus diperingatkan. Ini bid'ah, ini bid'ah, walaupun sepele, walaupun kecil. Khawatir nanti merembet, menambah, membesar. Awaluhu takfir, akhiruhu tafjir. Ini Kutaib, kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan.
awalnya hanya mengkafir-kafirkan, akhirnya ngebom sana, ngebom sini, tafjir. Awalnya mengkafir-kafirkan, si fulan kafir, si fulan kafir, ya. Tahun 90-an sekian, hampir 2000. Kalau antum ikut, teman ini di ruangan ya pengajiannya. Pengajiannya di ruangan, nggak berani di masjid. Itu antum tahu isinya? Soeharto kafir, Amin Rais kafir, Megawati kafir, ini kafir, kafir. Tokoh-tokoh Islam yang tentu tidak sesuai pendapatnya dengan mereka. Begitu mudahnya dikafirkan oleh mereka. Ya, 90 sekian. 2000 sekian, nah mulailah. Bom BEC, Bali, Marriott, oh terus kita saksikan. Itu ditulis. Dan menulisnya itu sebelum kejadian bom sana, bom sini. Ya. Beliau menulis tahun 90-an. Begitulah bid'ah. Ya. Jangan dianggap sepele. Maka bagi kita yang terus belajar bagaimana Rasul dan para sahabat, bagaimana Rasul dan para sahabat, bagaimana Rasul dan para sahabat, ini nikmat yang luar biasa. Sementara saudara-saudara kita nggak peduli. Rasul dan para sahabat nggak pernah merayakan Maulid Nabi. Ya, biarin aja kan, baik ini. Apa iya semuanya harus mengikuti Rasul dan para sahabat? Nggak peduli mereka. Dan mereka punya hujah. Mereka punya dalil. Ni'matud dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya kadang benar. Ayat Al-Quran misalnya. Ayat kan nggak ada yang dhaif, semuanya sahih. Atau hadis sahih ada di Bukhari, Muslim. Tapi bi'sal istidlal. Istidlalnya buruk sekali. Istidlalnya salah. Dalilnya benar, istidlalnya salah. Ya tentang zikir berjamaah itu. Mereka punya dalil nggak? Ada di Bukhari ya. Ucapan siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu a'lamu. Dulu, ini fi'il madinya pakai kana. Semua orang belajar bahasa Arab itu tahu. Kana itu fi'il madi lil madi, untuk sesuatu yang telah lewat. Dulu aku tahu. Rasul dan para sahabat selesai sholat berjamaah itu aku tahu dengan suara zikirnya, tasbih, tahmid. Dulu aku tahu. Dengan dalil ini, ucapan Ibnu Abbas ini, mereka menyimpulkan berarti zikir berjamaah habis sholat dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Mereka lupa bahwa kalimat yang dipakai oleh Ibnu Abbas adalah pakai fi'il madi kana, kuntu. Dulu. Sekarang ini Ibnu Abbas masih hidup ya. Ketika Ibnu Abbas masih hidup. Dulu. Sekarang tidak lagi. Sekarang tidak lagi. Kenapa dulu keras? Karena Rasulullah mengajarkan ibadah itu sambil apa? Sambil ibadah. Rasulullah itu mengajarkan wudhu sambil apa? Sambil wudhu. Rasulullah mengajarkan sholat sambil sholat. Nggak kayak kita. Ini teorinya. Nih lihat nih, saya rukuk seperti ini ya. Nih lihat punggungnya begini. Itu kita.
Rasulullah tidak. Cukup sholat di depan para sahabat di atas mimbar. Di atas sedang sholat itu, sedang mengimami. Dia berdiri di situ, beliau rukuk di situ, beliau i'tidal di situ. Ketika mau sujud, beliau turun. Dan turunnya mudah sekali karena mimbar Rasulullah kan 3 tingkat begitu ya. Di tingkat paling atas itulah beliau duduk. Di tingkat kedua itu beliau berdiri, berkhutbah. Biasanya begitu. Nah, ini beliau berdiri di anak tangga teratas, mengimami sholat. Selesai sholat, beliau mengatakan, sengaja aku sholat tadi di atas mimbar yang tertinggi, supaya kalian melihat bagaimana caraku sholat. Termasuk mengajarkan zikir. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya. Itu sambil zikir. Keras, ya kalau tidak keras, tidak jahar, ya bukan ngajarin namanya. Dulu awal-awal, sekarang sudah tidak lagi. Bahkan ketika Rasul masih hidup, Ibnu Abbas sudah agak besar, kan dia 10 tahun ya, sudah berhenti. Mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Awal-awal diwajibkannya sholat berjamaah. Nah, ini. Maka dikatakan dengan tafsil akan mencapai hasil. Kalau pembahasan itu tafsil, akan membuahkan hasil. Nah, mereka tidak tafsir. Ibnu Abbas mengatakan, dulu aku tahu Rasul dan para sahabat selesai sholat berjamaah, kalau Rasul dan para sahabat berzikir. Kan Ibnu Abbas nggak ikut sholat. Ketika Rasul dan para sahabat berjamaah itu, Ibnu Abbas nggak ikut sholat berjamaah. Kenapa? Iya, masa kecil. Kan Ibnu Abbas itu umurnya 10 tahun ketika Rasul wafat. Berarti yang dimaksud ini ya mungkin 7 tahun, 6 tahun ya. Ya wajar nggak ikut sholat berjamaah. Ya kadang ikut, kadang enggak, namanya anak-anak. Kan Ibnu Abbas pernah bercerita, waktu itu aku disuruh oleh Nabi untuk memanggilkan seseorang. Berangkatlah aku mencari seseorang. Di jalanan ada anak-anak yang bermain. Aku ikut bermain. Lupa dengan perintah. Namanya juga bocah. Bocah kan seperti itu. Bocah di zaman Nabi dengan bocah hari ini sama apa beda? Sama. Bocah, namanya bocah. Antum jangan mengira bocah-bocah di zaman Nabi khutbah pada dengerin, gitu ya. Umur 5 tahun, 4 tahun pada nyatot, gitu. Nggak ada. Ya lari-lari ke sana. Hasan Husain lari-lari. Nabi sedang berkhutbah sampai Hasan terjatuh dan seterusnya, digendong oleh Nabi. Kemudian Nabi menubuatkan sesuatu yang akan terjadi beberapa tahun kemudian, dan benar akhirnya terjadi. Nah, ini dia. Betapa nikmatnya kita yang hari ini sebentar-bentar Rasul dan para sahabat gimana? Rasul dan para sahabat gimana? Sementara saudara-saudara kita tidak peduli. Kadang lebih sikah, lebih aman dengan gurunya masing-masing. Ya. Pak Kiai gimana kalau Kak Nin? Kalau Pak Kiai begini. Ya. Syekh gimana Syekh? Menurut Syekh gimana? Ya, cukup berhenti di Syekh, di Kiai, di ulama. Alhamdulillah manhaj salaf tidak. Berhenti di Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat melakukan apa tidak? Melakukan, jangan ragu-ragu. Tidak melakukan, jangan ragu-ragu, tinggalkan. Walaupun dilakukan oleh jutaan kaum muslimin.
Rasul dan para sahabat ngangkat tangan di takbir 7 kali dan takbir 5 kali salat Id. Ya, jangan ragu-ragu. Nggak ada keterangan, ya jangan ragu-ragu, ditinggalkan. Tunggu ada keterangan bahwa Rasul dan para sahabat mengangkat tangan 7 kali dan 5 kali. Kalau nggak ada keterangan, jangan. Karena takbir belum tentu ngangkat tangan. Sementara hadisnya dinyatakan Nabi takbir 7 kali di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat kedua. Tanpa kalimat raf'ul yadain. Mengangkat kedua tangan. Ya. Ya. Kita lanjut kaidah berikutnya. Man jahila syai'an 'adahu. Barang siapa yang bodoh, tidak mengetahui sesuatu, nggak tahu, maka biasanya dia akan memusuhinya, tidak mencintainya, tidak menerimanya. Karena apa? Dia tidak tahu. Di sini antum harus sabar sesabar-sabarnya. Ketika antum dibenci masyarakat, dicaci, dimaki, dihina, dicemooh, kenapa? Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu bahwa antum sedang berada di manhaj yang hak, sesuai dengan Rasul dan para sahabat. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, insya Allah. Bahkan lebih parah lagi, mereka tidak tahu kalau beragama harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Seolah beragama itu boleh mencontoh selain Rasul dan para sahabat. Ulama, kiai cukup. Ya. Belum lama saya dikirimi video. Dalam video itu si Ustadz ini mengatakan, betul Rasul nggak melakukan. Ini tahlilan, ya. Kematian. Betul Abu Bakar, Umar, para sahabat. Tapi ada ulama bernama Imam Atta bin Abi Rabah melakukan. Saya tidak percaya kalau Imam Atta melakukan tahlilan. Seandainya benar, seandainya, ya. Masalah Imam Atta melakukan tahlilan, masalah bagi kita? Ya masalah bagi Atta. Bagi kita masalah? Ya nggak masalah, kita kan mencontoh Rasul dan para sahabat. Ngapain bawa Imam Atta? Ya. Nah, si yang ngirim video ke saya ini mengatakan, ini ada imam yang melakukan. Kenapa Ustadz menyalahkan? Nah, itu kan parah sekali. Ya, manhaj si penanya ini parah sekali. Rasul nggak melakukan. Abu Bakar, Umar, para sahabat. Tiba-tiba ada yang melakukan, seorang imam, seorang ulama bernama Atta bin Abi Rabah. Lalu mengikuti Atta. Ya, ini kan parah separah-parahnya. Jadi si penanya ini tidak tahu kaidah yang sangat sederhana, bahwa siapapun pasti salah dalam hal ibadah mahdoh. Kalau tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Ini kaidah sederhana, dia tidak tahu. Dikiranya ulama itu boleh. Oleh karena itu kita mengikuti seorang ulama boleh. Nah, ini yang tersebar di masyarakat kita. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada ikutannya, jangan ngarang sendiri. Nah, ini kan jelas Imam Syafi'i melakukan. Masa Imam Syafi'i salah? Ini kan jelas Imam Ahmad melakukan. Masa Imam Ahmad salah? Ya. Yang tidak mungkin salah cuman Rasulullah SAW. Selain beliau pernah salah. Sudah sering kita bahas berulang-ulang di majelis ini. Kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, kesalahan Aisyah dalam masalah sutra salat, kesalahan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib bersamaan dalam masalah iddah wanita hamil, bahkan kesalahan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu', dan seterusnya. Semuanya pernah salah.
Bahkan mungkin antum agak kaget ya, sampai Umar nggak sholat. Itu kan salah yang fatal. Gara-gara junub. Ammar bin Yasir salah juga. Apa? Berguling-guling di pasir, di tanah. Jadi dua-duanya junub, saat safar nggak ada air, nggak bisa mandi. Setahu mereka berdua, namanya junub ya harus mandi. Belum tahu, kan belum ketemu Rasul. Ini Rasul di Madinah, ini safar jauh. Dua-duanya sama. Ammar bin Yasir salah, Umar lebih parah lagi, nggak sholat. Pikir Umar ya nggak sah junub sholat. Mau mandi junub pakai apa? Setelah pulang ke Madinah, melapor kepada Nabi, baru Nabi ngasih tahu. Disuruh tayamum. Tayamum itu bukan cuman pengganti wudu, tapi juga pengganti mandi. Contoh besarnya Rasulullah SAW. Kenapa kafir Quraisy begitu membenci Nabi, mencaci, menghujat? Kenapa? Nggak tahu Rasul itu siapa. Bahwa beliau betul-betul utusan Allah, sedang mengajak mereka untuk masuk surga, supaya mereka selamat dari neraka. Mereka nggak tahu. Maka man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengetahui seseorang atau sesuatu, dia akan memusuhi seseorang itu. Ya, umumnya para nabi, para rasul kan seperti itu. Dimusuhi, dicaci, dimaki. Maka saat pertama kali sepupu Khadijah mendengar bahwa Rasulullah di Gua Hira ada yang memeluk, kemudian menyuruh membaca Iqra, kemudian mendapat 5 ayat, dan seterusnya. Salah satu ucapan sepupu Khadijah ini, Waraqah bin Nawfal, mengatakan, sayang aku sudah tua, mungkin 80-an gitu ya. Seandainya aku masih muda, seandainya aku bisa bersama engkau saat engkau diusir oleh kaummu. Kaget Rasul dan Khadijah. Apa iya Muhammad yang jujur, yang amanah, yang al-amin, yang bisa dipercaya, tidak ada manusia yang mengenal beliau yang tidak memuji akhlak beliau. Manusia paling mulia di muka bumi, ya kan? Terlihat dari akhlaknya. Kalau dari akidahnya kan nggak kelihatan. Akidah kan di dalam hati. Terlihat dari akhlaknya. Akhlaknya luar biasa. Dan itu dipuji, disepakati oleh semua warga penduduk Mekah. Apa iya Muhammad yang sifatnya seperti itu akan diusir? Apa kata Waraqah? Tidak ada yang membawa seperti ini yang tidak dimusuhi. Seluruh para nabi, para rasul, nggak ada kan yang nggak dimusuhi. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Disinilah yang membawa kebenaran harus sabar, super sabar. Dibilang ini, dibilang itu, dicaci, dimaki, wajib sabar. Nah, termasuk perbuatan ya, ini kan syai'an umum. Ada banyak saudara-saudara kita yang membenci, tidak isbal. Melihat orang bercelana cingkrang itu sebel gitu. Apain celana begitu?
Cuman kalau yang cingkrang itu artis misalnya, ya kan? Michael Jackson misalnya, enggak marah mereka. Ya biasa aja. Ya. Begitu ini dalam rangka syariat, marah. Coba artis yang berjenggot gitu, jenggotnya diikat-ikat misalnya, enggak pada marah, enggak kesal. Begitu kita dalam rangka syariat, kesal. Ya dasar setan seperti itu. Setan tahu yang hak dan batil enggak? Ya tahu. Setan iblis tahu mana yang hak mana yang batil. Ya kalau nggak tahu nanti salah goda, ya kan? Orang nggak punya modal, ya. Dikiranya ngajak kepada kebatilan, nggak taunya hak. Tentu tahu mereka mana yang hak mana yang batil. Ini luar biasa ini kaidah. Jahila syai'an ada. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, maka dia akan memusuhi. Mungkin agak mirip-mirip bahasa kita ya, tak kenal maka tak sayang. Mungkin nggak ada sayang-sayangnya kepada orang-orang salaf, karena mereka nggak kenal. Nah setelah kenal baru kita sering dengar pengakuan dari yang sudah ngaji ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, mereka sering cerita. Sebelum ngaji, sebelum kenal manhaj salaf, melihat orang-orang salaf itu, ya benci, nggak suka. Banyak cerita seperti ini menurut kaidah ini. Disinilah maka perlunya dakwah diperkenalkan. Jangan dakwah yang mereka sudah kenal. Ya kalau harus jujur, harus amanah, tidak boleh berzina, tidak boleh korupsi, tidak boleh membunuh, harus sholat, harus saum, ya mereka udah kenal semua. Kenapa itu diulang-ulang? Harus dirinci. Kita belajar itu harus meningkat. Sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Ya. Apakah Rasulullah membolehkan makmum duduk istirahat ketika imam tidak duduk istirahat? Ini harus dibahas lebih rinci. Anju'ilal imam liyutamma bihi, imam harus diikuti. Ketika imam duduk istirahat, makmum wajib duduk istirahat. Ketika imam tidak duduk istirahat, karena duduk istirahat kan boleh dilakukan, boleh tidak. Kecuali menunjuk jari ketika tasyahud, ini harus dilakukan. Maka imam nggak melakukan atau melakukan, nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan imam. Sedekap di dada ini nggak boleh di bawah pusar misalnya. Maka ketika imam sedekap di bawah pusar, ya jangan diikuti. Adapun duduk istirahat, boleh dilakukan, boleh tidak. Dilakukan benar, tidak dilakukan juga benar. Padahal imam harus diikuti. Maka ketika imam tidak duduk istirahat, ini fatwa Syekh Albani ya, memperkuat sabda Nabi tadi, ju'ilal imam liyutamma bihi, haram. Haram duduk istirahat, nggak boleh. Kalau imam tidak duduk istirahat, atau tidak tahu, ya. Tahu-tahu imam Allahu Akbar udah berdiri, ya tentu makmum tidak tahu. Ya kalau tidak tahu ya kembali ke hukum asal, berarti tidak duduk istirahat. Oleh karena itu, imam yang alim, imam yang faham sunnah, kalau mau duduk istirahat, ngasih tahu, maksudnya Allahu Akbar, duduk istirahat, lalu berdiri. Ya. Bahkan berdirinya, ini Ustaz Yazid pernah berfatwa sekitar tahun 90-an ya. Berdirinya Allahu Akbar lagi. Ya. Tapi tahun 2000-an beliau cabut fatwa ini. Beliau rahimahullah meralat ya. Meralat tahun ya 2000 apa 2001, saya masih ingat kajian di Polonia waktu itu. Beliau mengatakan saya ralat ya. Jadi berdiri lagi tanpa Allahu Akbar. Tapi duduk istirahatnya langsung Allahu Akbar.
Dengan demikian, para makmum lihat, oh duduk istirahat. Berarti ikut duduk istirahat, baru berdiri. Jangan malah, subhanallah, dikira tahiyat, ya kan? Nah, maka harus diajarkan. Ya. Serinci itu. Dengan sekedar pokoknya subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, harus dirinci. Agar apa? Agar kaum muslimin faham terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ucapan Ibn Abbas. Ma adhunnu ala zahril ardil yawm. Ini sama, mungkin ya 25 tahun, 30 tahun setelah Nabi wafat. Para sahabat sudah banyak yang meninggal. Ibn Abbas masih hidup karena kan masih kecil. Ketika Nabi wafat, Ibn Abbas berapa tadi? 10 tahun kira-kira. Berarti saat Ibnu Abbas umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, banyak para sahabat besar yang sudah meninggal. Nah, saat itulah Ibnu Abbas mengatakan kalimat ini. Ketika sudah sedikit sekali sahabat di muka bumi. Kata Ibn Abbas, ma adhunnu ala dhahril ardil yawma ahadan ahabbu ila syaitan halakan minni. Aku dhon. Ya. Dhon itu dalam bahasa Arab itu artinya bisa ke barat, bisa ke timur. Dalam bahasa Arab ada kata-kata yang artinya bisa ke barat, bisa ke timur, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, salah satunya dhon. Dhon yang sering kita dengar artinya adalah prasangka, mengira. Ya. Tapi juga bisa berarti apa? Kebalikannya apa? Yakin. Yakin. Ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang dzan. Orang-orang yang dzan bahwa mereka akan bertemu Allah. Apa coba artinya? Menyangka? Ya tentu rusak ayat itu. Kalau diartikan menyangka. Orang-orang yang khusyuk adalah orang yang mengira bahwa mereka akan bertemu dengan Allah. Rusak ayat itu. Supaya nggak rusak, diterjemahkan, dzan itu diterjemahkan yakin. Orang-orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Dzan. Maka yakin dzan, menyangka juga, mengira juga dzan. Di sini Ibn Abbas memakai kalimat dzan. Tentu yang dimaksud yakin. Aku yakin akulah manusia yang paling diharap kematiannya oleh iblis. Aku yakin akulah manusia yang paling diharap kematiannya oleh iblis, oleh setan. Ini menunjukkan bahwa setan iblis tidak bisa. Setan iblis tidak bisa bunuh. Kalau bisa bunuh, udah bunuh aja. Ini betapa lemahnya jin ya. Kalau bisa, jin melihat kita nggak? Melihat kiri kanan kita kan? Nggak bisa bunuh. Mestinya kan harusnya bisa kan? Orang kita nggak lihat dia lihat kita. Gampang sekali. Ya, kita punya lawannya nggak ngelihat kita, buta, gogok,
tinggi, gede, ahli taekwondo, ahli karate, ahli silat, oh semua bela diri ahli semua. Kita krempeng kecil, tapi dia nggak ngelihat, ya menang siapa coba? Orang nggak lihat, ya pasti menang kita. Getok aja pakai palu udah selesai, pakai batu. Ya. Nah, betapa lemahnya jin setan, nggak bisa bunuh. Ya. Maka bodoh sekali kalau kita sampai takut dengan jin setan, nggak bisa bunuh. Ya nggak, jangankan bunuh, mukul aja atau cubit. Antum pernah dicubit jin? Ya kan? Enggak kan? Yang pernah paling lewas, kelebar, rambutnya panjang, pakai baju putih, begitu doang udah takut, ya kan? Padahal ngeliat doang, nggak bisa Noel, nggak bisa, apalagi bunuh. Nah, ini ucapan Ibnu Abbas. Akulah manusia yang paling diharap kematiannya oleh iblis. Diharap, bukan dibunuh. Karena nggak bisa bunuh iblis itu. Kalau iblis bisa bunuh, barangkali begitu ada nabi langsung mati. Begitu ada nabi langsung mati. Karena nggak bisa, paling nyuruh. Iblis nyuruh, ngocok-ngocokin orang-orang Yahudi, Bani Israel untuk membunuh para nabi, para rasul. Bunuh sendiri langsung nggak bisa. Kenapa? Kenapa Ibnu Abbas yakin bahwa dirinya adalah manusia yang paling diharap kematiannya oleh iblis? Kenapa? Karena Ibnu Abbas membasmi kemaksiatan begitu? Karena Ibnu Abbas rajin sedekah begitu? Karena Ibnu Abbas melarang zina, melarang khamr, melarang judi begitu? Tidak. Tapi kenapa? Iya, karena Ibnu Abbas membasmi syubhat. Yang paling disukai oleh iblis adalah syubhat. Nah, Ibnu Abbas ini yang tukang membasmi syubhat. Saya bacakan ya. Innahu la yahdutsul bid'atu fi masyrikin aw maghribin. Setiap kali terjadi bid'ah di Masyrik, di Maghrib, di Mesir, di Syam, di Kufah, di Irak, dibawa ke Madinah, dibawa ke Ibnu Abbas, ditanyakan ke Ibnu Abbas, dijawab oleh Ibnu Abbas, hilang syubhatnya. Datang lagi dari Mesir, katanya sholat begini-begini, dibawa ke Ibnu Abbas, dihancurkan oleh Ibnu. Enggak, itu salah, itu syubhat. Hancur lagi, hilang lagi, terus. Maka yang paling dibenci oleh iblis adalah orang-orang yang bisa menghancurkan syubhat. Itu bid'ah, itu salah, itu keliru, itu syirik. Ini sangat dibenci oleh iblis. Otomatis sangat disukai oleh Allah. Dan tidak mungkin bisa begitu kalau bukan ulama ahlus sunnah. Misalnya cuma mengatakan jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi. Nggak belajar juga bisa ngomong seperti itu. Ini yang lebih penting. Ya seperti tadi, jangan duduk istirahat. Kalau imam tidak duduk istirahat, sebagaimana yang digemborkan oleh Syalbani, kalau tidak berilmu, nggak bisa seperti itu. Apalagi hari ini di negeri kita luar biasa. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.